Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen cerita sedikit tentang pengalaman, bukan pengalaman sih, ketika kamar gue dibantu beresin sama temen gue. Jadi kurang lebih dia kayaknya 90% rapi-rapih deh. 10% gue bantu, itu juga atas perintah dia. Dan kamar gue kini sudah menjadi lebih rapi daripada sebelumnya. Jadi ini part kedua dari beberes kamar. Tar dulu, terakhir ini kan rapi, cuma ini agak penuh sedikit, nggak apa-apa karena ada yang bantuin. Hai. Terus dia udah pelan-pelan bantuin ngerapiin meja sebelah sini. Abis itu bagian bawah juga. Jadi pesan moralnya guys, kalau misalkan emang bingung, akuilah kekurangan Anda dan minta tolong teman Anda untuk beres, atau teman kek, atau mungkin pasangan kek, atau saudara kek, siapa aja. Ini dompet kamu. Itu udah nggak dipakai lagi kan? Buang ya. Buang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Nah, dari situ ada satu masalah gue yang terus berulang kali muncul dan menyebabkan kamar gue jadinya terus berantakan dan kalau dibersihin itu lama dan susah. Jadi masalah paling utama buat gue adalah gue mubazir banget sih, terutama dalam barang-barang. Kayak kemarin setelah di deep clean, dibersihin dalam-dalam, dibantu oleh temen gue tuh ngeliat, wah lipstick lu banyak banget ini yang masih nggak kepake padahal udah kedaluarsa. Atau bahkan pembersih muka cuma dipakai setengah doang, langsung beli yang baru. Atau pembalut masih banyak banget, kenapa lu beli baru mulu, dan sebagainya macamnya. Gue sadar kok sebenarnya kalau gue emang cukup mubazir dalam hal itu. Tapi ternyata setelah ditilik-tilik, kebiasaan tersebut cukup menurun dari ibu gue. Jadi ibu gue tuh beberapa kali suka beli barang bulk. Bulk tuh jadi misalkan nggak cuma beli 1, beli 2, beli 3, biar ngestoknya banyak, biar nggak cepet habis. Dan biasanya kalau misalkan kita belinya lebih banyak atau mungkin beli 2, itu suka ada diskon. Nah makanya gue kebawa tuh sampai sekarang, dan ternyata malah mental nyetok kayak gitu tuh justru kadang malah bikin mubazir karena jatuhnya nggak kepake. Terus selain itu, gue juga suka mencari yang mana sih produk kecantikan yang baik. Padahal gue nggak butuh-butuh banget. Atau sesimpel pulpen atau notes. Wah, banyak tuh notes yang numpuk di kamar gue. Padahal gue habisin aja dulu notes yang ada, baru beli abis itu. Makanya gue dari situ juga kalau emang kita mau hidup dengan gaya minimalisme, tidak berlebih, tidak kurang, ya kuncinya adalah berusaha untuk tidak mubazir. Karena jujur gak sedikit yang gue lihat juga dari maraknya tren minimalisme, itu tuh beli barang dengan warna yang minimalis, warna putih, warna krem, yang tidak ngejreng, tapi tetap mendorong untuk belanja padahal mungkin gak butuh-butuh banget. Dari rapi-rapi kemarin dan introspeksi gue sendiri, gue belajar untuk fokus pada apa yang gue punya. Jadi gunakan selalu apa yang gue punya. Jadi gak usah beli barang baru. Kayak misalkan headphone. Oke, busa headphone gue memang agak mulai retak, tapi masih bisa dipakai. Dan kalau misalkan ada diskon
di toko apapun, ya gue nggak usah beli, mau walaupun diskon tersebut mungkin murah banget kayak good deal, no. Gue nggak butuh. Lah wong gue pakai headphone juga nggak sesering itu. Gue bukan avid headphone user, gue bukan pengguna headphone secara rutin. Nggak perlu. Atau sepatu deh. Atau jersey deh, kalau gue jersey bola. Gue tuh sempet kayak suka ikut lelang kan, terus kayak gue juga sempet cari diskon jersey atau jersey second tapi yang murah. Emang murah, 200.000 untuk harga jersey bola ya, karena jersey bola tuh sekarang bisa 1 juta sendiri atau bahkan 2 juta untuk yang baru. Nah, emang murah, cuma pernah suatu saat gue belinya 3 kali. Tetap mahal juga. Udah mah ngosongin kantong gue, bikin penuhin lemari gue. Mubazir banget cuy. Makanya guys, yang punya masalah serupa seperti gue, cobalah tahan. Cobalah berusaha untuk tidak mubazir. Tapi kalau emang itu hobi kalian, ya udah, nikmati hobi kalian. Uruslah baik-baik, tapi tetap berusaha untuk tidak mubazir. Tetap pentingkan tabungan, ya, investasi, dana darurat, sebelum akhirnya belanja. Dan malah jadinya menuhin kamar dengan barang-barang yang sebenarnya kita nggak perlu banget. Apalagi jujur dengan online shopping ya, itu memudahkan emang perbelanjaan, alhamdulillah. Tapi di sisi satu, di balik kemudahan tersebut, kalau kita tidak mengontrolnya dengan baik, itu bisa menjadi sebuah pisau yang mungkin tidak menguntungkan. Itulah curahan hati sekaligus pelajaran buat gue. Kalau teman-teman punya pengalaman serupa atau punya cerita serupa, boleh banget langsung share di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!